Terpujilah Engkau ya Bapa, pada malam hari ini kami semua boleh Engkau himpun hendak mengadakan pembinaan masa raya Paskah. Biar kami boleh mengingat dan memaknainya serta kami lakukan dalam hidup kami ya Bapa. Kami serahkan pembinaan kami dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Juga rekan-rekan kami yang masih mau bergabung ya Tuhan. Biar Engkau yang menyertai dan juga jaringan internet yang kami gunakan. Biar boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita kembali berjumpa dalam pembinaan Bina Tahun Liturgi. Biasanya kemarin Natal kita sudah mengadakan pembinaan masa raya Natal. Sekarang kita berlanjut dengan pembinaan masa raya Paskah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dan saudara semua, GKI ini sudah lama mengenal dan mengadopsi masa raya Natal dan masa raya Paskah. Ada Minggu Advent, sekarang kita ada Minggu Prapaskah, bahkan kita ada Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung. Nah, kita mau tahu dan kita dengar maknanya bagi kita sebagai anggota atau jemaat GKI. Kenapa kita seperti itu? Mungkin banyak yang bertanya ya. Mungkin juga berpikir bahwa kenapa kita mesti menyamai atau mengikuti gereja Katolik yang dimana mereka emang sejak awal sudah melakukan masa raya ini ya. Nah, kita akan dengarkan penjelasannya dan kita akan dapatkan lebih dalam ya, semoga kita bisa memahaminya. Saya persilakan kepada Pak Arya untuk memulai. Silakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Saya mau langsung saja. Ini sebentar lagi saya akan menyampaikan beberapa materi, tapi sebelumnya saya mempersilahkan Bapak Ibu, saudara-saudara untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan apa aja? Ya, masih yang berhubungan sama Prapaskah ya, dan masa raya Paskah ya. Tentunya gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja di kolom chat nanti supaya di tengah-tengah materi juga saya bisa menerangkan atau menjawabnya nanti setelah materi selesai gitu. Oke. Kalau gitu saya share screen dulu ya. Saya udah co-host ya. Tadi soalnya saya sempat keluar. Sudah. Sudah ya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Udah kelihatan ya? Halo? Ya, kelihatan Kak? Ya, Kelihatan, sudah Kak. kelihatan. Iya, baik, oke. Jadi, saya mengawali dulu bahwa kalau tahun lalu atau di masa raya Advent itu berbeda dengan masa raya Paskah, artinya suasananya berbeda. Kalau kita sudah memasuki suasana, kalau kita sudah memasuki Prapaskah lalu masa raya Paskah itu kita sebagai umat Protestan sudah sangat mencium bau Katolik ya yang begitu kental ya rasanya ya gitu, udah bau-baunya ini kok udah Katolik banget gitu. Nah, memang sebagai umat Protestan tadi kita merasakan bahwa ini kok makin lama makin Katolik gitu. Nah, sementara kalau kita berdiskusi, kalau saya berdiskusi dengan beberapa teman frater Romo dan Bruder, mereka pun juga sama mengatakan bahwa ini kami umat Katolik ini dengan perkembangan musik di Protestan ini, kami juga merasa umat kami kok makin Protestan gitu. Artinya
Sekarang kan ada gereja Katolik ini ya, karismatik gitu, terus juga ada Katolik juga punya kebaktian kebangunan rohani gitu, pakai lagu-lagu Protestan. Mereka juga bicara bahwa iya ini kita kok makin Protestan ya gitu. Jadi sama, yang kanan merasa semakin ke kiri, yang kiri merasa semakin ke kanan gitu. Nah, tapi bagi saya pribadi ini merupakan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena semua ini merujuk kepada satu gerakan yang diprakarsai, salah satunya juga yang diikuti dan salah satunya juga oleh gereja kita, yaitu gerakan okumene, ya, gerakan keesaan gereja, di mana gereja mencoba menjadi satu dalam sebagai tubuh Kristus, gitu. Nah, ya kenapa saya juga menyangkutkan ini bukan karena kemarin baru dilantik lalu ada ini okumenenya ya, bukan berperan serta dalam gerakan keesaan gereja, tapi ini semua memang terjadi karena memang ada kesepakatan bukan hanya dari Katolik dan Protestan, tapi dari beberapa pihak juga untuk mewujudkan keesaan itu. Nah, salah satunya adalah yang berhubungan dengan tahun liturgi, dan ini saya sedikit mengulang dengan pembinaan masa raya Natal kemarin. Salah satu kesatuannya adalah di bidang ini kalender gerejawi atau agenda gerejawi atau kalender gerejawi ya gitu. Nah, ini kenapa sih saya ini cepat aja mengulang ini? Ini kalender gerejawi ini diikuti oleh gereja-gereja yang bersepakat untuk mendukung gerakan keesaan gereja. Dan kita juga dari sini mengenal leksionari. Jadi bacaan Alkitab itu juga kita dari gereja-gereja yang mengenal yang mendukung gerakan ini mempunyai bacaan yang Alkitab yang sama setiap minggunya ya. Nah, lalu ini sedikit mengulang ya, kenapa manusia perlu kalender ya? Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang terbatas dan Allah itu tidak terbatas gitu. Nah, bagaimana manusia yang terbatas ini bisa memahami Allah yang tidak terbatas gitu. Bagaimana sebuah gelas yang kecil bisa menampung air laut yang tidak terhitung jumlahnya gitu. Nah, maka Allah melakukan penyataannya kepada manusia gitu. Nah, penyataannya tentu melalui firman-Nya dan melalui pernyataan-pernyataan lain, itu bahasan lain nanti di acara lainnya mungkin gitu. Nah, maka dari situ ini adalah sebuah hakikat yang manusia miliki dan cara mengingatkannya adalah dengan mengulang-ulang gitu. Kita hafal pengakuan iman rasuli karena kita mengucapkannya setiap minggu, kita hafal doa Bapa Kami karena kita mengucapkannya setiap minggu, kita hafal Pancasila. Dulu waktu saya SD, SMP, SMA saya hafal pembukaan Undang-Undang 45 ya, karena tiap minggu diulang gitu. Kita hafal Bapak ini, Ibu ini, kita hafal apa semua karena itu pengulangan gitu. Nah, supaya tidak lupa. Nah, ini Pak Rasid Rahman juga menyampaikan supaya tidak lupa. Nah, maka disusunlah sebuah kalender gerejawi yang berpusat kepada Kristus. Ini adalah lingkaran Kristus, dimulai dari Advent 1, yaitu penantian akan Advent 1 sampai 4, lalu Natal, kelahiran Kristus, lalu Januari ada Minggu Biasa, tapi kita mengenalnya sebagai Epifani, ya. Lalu masuk Prapaskah, lalu masuk Minggu Suci atau Pekan Suci, lalu kita masuk masa Paskah dan kembali lagi ke Minggu Biasa. Ini semua menggambarkan karya Kristus di dunia. Natal, Kristus lahir.
Lalu ordinary time ini yang biasa, yang Epifani adalah kisah pelayanannya Yesus. Lalu ini masa Lent ini, sengsara ini, masa sebelum Kristus disalibkan. Lalu pekan suci, dari mulai Yesus dielu-elukan itu pakai daun palem, masuk Yerusalem, lalu disalibkan. Perjamuan malam dulu disalibkan dan dibangkitkan hari Minggu, lalu ada masa Paskah. Ini semua menggambarkan karya Kristus di dunia dari mulai dinantikan, Advent, lahir, sampai mati, sampai bangkit, sampai naik ke surga, sampai turunnya Roh Kudus. Gitu, di Pentakosta sini. Nah, kalau begitu, pertanyaannya, apakah memang kita muter aja terus gitu tiap tahun, muter aja terus gini dalam siklus yang sama? Sebenarnya kita bisa memahami ini sebagai lingkaran, tapi menurut saya lebih tepatnya kita memahami ini sebagai sebuah spiral seperti ini. Jadi memang itu melingkar, tapi maju terus gitu lingkarannya. Kita punya tahun gerejawi, tapi kita juga punya leksionari. Leksionari ada tahun A, B, dan C. Bacaannya beda-beda, mazmurnya beda-beda. Injilnya apalagi, dan semuanya beda-beda semua, A, B, C. Dan terlebih dari leksionari adalah setiap tahun kita mengalami sebuah konteks yang berbeda-beda. Natal tahun 80 dengan Natal tahun sekarang tentunya beda. Nggak usah tahun 80. Natal tahun 2019 dan Natal tahun 2020 itu sudah beda, jauh. Paskah, Prapaskah tahun 2019 dan tahun 2020 itu sangat berbeda. Prapaskah 2019 kegiatan gereja masih full, Prapaskah 2020 orang udah bingung. Ini kebaktian online lah apa semua. Nah, itu mempengaruhi. Sekarang Paskah 2022 juga ya mau new normal, mau maju, mau mundur lagi. Mau buka, umat datang ke gereja, tutup lagi. Ya, terus saja buka, tutup. Nah, ini gimana? Nah, selalu berbeda. Maka kehidupannya itu selalu saya melihatnya ini sebagai gerak maju, meskipun dalam putarannya, dalam koridor putaran yang sama. Gitu. Nah, mari kita lihat selanjutnya mengenai ini. Perputaran ini. Nah, ini kita melihat bahwa di sini dimulai tadi dari Advent, Natal, kelahiran, Epifani. Yang disebut dengan masa raya Paskah sebenarnya adalah dari Prapaskah sampai Pentakosta. Gitu. Itu sebabnya tadi di depan saya pakai slide-nya ini. Yang satu ungu, yang satu ungu, yang satu begini. Kenapa? Ini mempersiapkan diri menuju pekan suci. Dulu ini temanya juga mengenai pertobatan, lalu kisah kesengsaraan Yesus. Yang satu lagi yang sebelah kanan, yang atau sebelah kanan atau sebelah kiri yang lebih terang lah pokoknya, itu masa bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya sebenarnya masa raya Paskah itu tidak berhenti di hari Paskah hari Minggu. Tidak berhenti di Paskah ini yang merah. Nah, tahun-tahun lalu saya ingat berapa tahun lalu, dan itu akan terulang lagi sekarang, Komisi Liturgi dan Musik menyediakan lagu tema yang berbeda. Prapaskah lagu temanya beda, begitu Paskah sampai Pentakosta lagu temanya beda lagi. Itu salah satu menandakan bahwa ini dalam satu rangkaian tapi dalam dua babak yang berbeda. Gitu. Kalau nggak salah dulu lagunya juga Kate and Getty juga lihatlah sang fajar itu apa? Saya lupa sih. Tapi ada gitu. Hari Terkelam. Bukan. Hari Terkelam tuh tahun lalu, yang 5 tahun lalu kalau nggak salah. Ya, belum lahir. Nah, itu saya juga masih kuliah tuh, saya masih kecil.
Masih mahasiswa. Nah, tahun ini juga sama. Tahun ini Prapaskah sampai Jumat Agung lagunya lagu saya lupa, tapi ya yang tadi sudah diperdengarkan. Dari Paskah nanti sampai Pentakosta lagunya yang berikutnya. Nanti tapi mungkin Ibu Hedi belum membuat aransemennya karena mungkin belum ada ordernya. Nah, itu sama. Penjelasan detailnya di sini. Nah, dimulai dengan Rabu Abu. Ya, di sini. Ya. Lalu masuk ke Prapaskah 1 sampai 6. Lalu ini disebutnya masa raya Prapaskah ya. Disebut masa Prapaskah. Lalu masuk ke Pekan Suci di sini. Sorry saya ngelihatnya ke samping ya karena ini layarnya di samping. Nah, ini Pekan Suci. Dari mulai Minggu Palmarum sampai Minggu Paskah. Lalu Minggu Paskah 1, 2, 3, 4 terus sampai kenaikan. Lalu 10 hari sampai Pentakosta. Nah, ceritanya seperti itu. Kenapa 40 dan 40? Ini bukan cocok logi ya, tapi namanya manusia itu ya itu tadi. Manusia akan lebih gampang menerima yang lebih familiar gitu. Nah, ini menurut sumber-sumber yang saya baca memang 40 hari itu, angka 40 itu erat hubungannya dengan kehidupan orang Kristen dan orang Yahudi. Tuhan Yesus dicobai 40 hari, bangsa Israel 40 tahun ya, belum masuk tanah perjanjian. Itu maka para teolog-teolog zaman dulu menarik ini 40 hari. Nah, 40 harinya ke belakang ini dari Minggu Paskah ini, kenapa dimulai hari Rabu? Karena hari Minggunya tidak dihitung. Ya. Jadi Minggu Paskah mundur 40 hari tanpa hari Minggu. Gitu. Kalau nggak percaya silahkan dihitung sendiri. Mundur dari Sabtu, ya. Itu nanti jatuhnya percayalah hari Rabu. Karena ini sudah diselidiki oleh para ahli. Gitu. Lalu kita masuk di sini setelah hari Paskah, kita masuk minggu Paskah namanya. Ini juga 40 hari. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga, kenaikan, ini jatuhnya hari Kamis. Lalu Pentakosta. Nah, kenapa Paskah itu selalu berubah-ubah ininya apa? Tanggalnya ya. Nggak kayak Natal. Natal 25 Desember. Paskah selalu berubah gitu. Nah, Natal katanya dulu itu bangsa Romawi itu awalnya tuh pada saat penjajahan Roma itu perayaan Dewa Matahari, terus diganti jadi perayaan lahirnya Juru Selamat. Namun belakangan ini teolog Indonesia menyebutkan bahwa sebenarnya Natal dirayakan 25 Desember itu sudah sejak abad kedua. Dia menyelidiki naskah-naskah kuno gereja Timur, yaitu nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Ini sesuatu yang menarik juga gitu. Nah, lalu apa sih hubungannya? Seperti tadi saya katakan bahwa kita manusia itu lebih mudah menangkap hal-hal yang familiar gitu. Nah, selain angka 40 dan 10 itu juga di sini. Ya. Nah, ini ada hubungan historis dengan perjanjian lama maknanya gitu. Bahwa bagi bangsa Israel kuno, Paskah itu dirayakan sebagai pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Sementara sekarang maknanya adalah pembebasan umat percaya dari belenggu dosa melalui kebangkitan Kristus yang sudah disalib dan mati di kayu salib. Gitu. Jadi ini maknanya adalah pembebasan. Ya. Yang satu dari perbudakan Mesir, satu dari belenggu dosa. Dan Pentakosta itu dirayakan oleh saudara-saudara kita atau
orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi sebagai Zavot. Itu turunnya Taurat. Nah, ini kita memaknai Pentakosta itu sebagai turunnya Roh Kudus. Ini sama, 50 hari juga. Gitu. Nah, maknanya adalah seperti itu. Nah, kenapa tadi ganti-ganti terus ini Minggu Paskah? Karena memang kalau Natal itu urusannya dengan tanggalan yang kita anut sekarang, gitu. Tapi kalau Paskah itu urusannya juga ada hubungannya sama tanggalan Yahudi. Tanggalan kita sekarang ngikutnya sistem matahari. Lalu ada juga tanggalan yang kalender yang ikut sistemnya peredaran bulan. Nah, bangsa Israel itu perpaduan antara matahari dan bulan. Saya juga nggak ngerti gimana, karena saya bukan khusus mempelajari itu, tapi intinya dia itu perpaduan matahari dan bulan gitu. Jadi, makanya selalu ganti-ganti terus. Nah, Paskah ini dirayakan selalu dirayakan pada hari Minggu pertama setelah tanggal 4 bulan Nisan kalender Yahudi. Bulan Nisan itu kalau nggak salah ya, itu memasuki musim semi apa? Itu. Jadi musimnya selalu ganti-ganti terus gitu. Tapi ya selalu di situ antara Maret sampai April lah gitu. Kita sekarang sih masih ada di tengah nih. 17. Enggak, kita ada di akhir nih. Hampir-hampir akhir nih gitu. Dari Maret sampai Mei lah kira-kira seperti itu. Makanya selalu ganti-ganti terus karena kita tergantung sama itu kalender Yahudi tadi gitu. Nah, ini makna-maknanya. Kenapa si tanggalan itu selalu berubah gitu. Nah, yang di sini kita sebut masa Prapaskah, yang di sini kita sebut Minggu-Minggu Paskah. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, tapi mempunyai makna yang berbeda. Yang satu mengenai pertobatan, kisah sengsara, yang satu mengenai kemenangan, dan di sini pekan doa, dan di sini karya gereja dimulai dengan memperingati Pentakosta. Jadi ada seorang teolog yang menyampaikan bahwa ini seperti gunung. Gunungnya tuh kayak gunungnya di sini naik, sebentar, gunungnya kayak di sini naik gitu, lalu puncaknya di sini, lalu di sini turun ya gitu. Tapi saya sih kurang setuju ya. Saya kurang setuju. Saya lebih memandangnya sebagai satu rangkaian semuanya gitu, sebagai suatu spiral tadi gitu. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke pemaknaan dari masing-masing minggu. Nah, kita masuk di Rabu Abu. Ini adalah awal mula masa Prapaskah. Jadi, seperti tadi saya jelaskan, masa Prapaskah itu temanya yang dominan dua, pertobatan umat manusia dan kisah sengsara. Saudara-saudara kita umat Katolik melakukan puasa. Beberapa saudara-saudara kita Protestan pun melakukan puasa. Yang saya tahu ada beberapa dosen saya puasanya dari media sosial. Jadi selama 40 hari media sosialnya off gitu. Atau ada puasa-puasa yang lainnya lah gitu. Kita nggak bicarakan puasa ya, tapi intinya menahan diri. Nah, ini sebagai tambahan aja. Dulu di gereja-gereja kuno di beberapa tempat di Eropa, sebelum masuk masa puasa, mereka sering mengadakan malam Selasa apa ya namanya, saya lupa namanya, tapi intinya Selasa itu mereka memakan segala macam. Karena bagi umat Katolik kan ada yang nggak makan daging ya, gitu selama 40 hari bertarak apa gitu selama 40 hari. Nah, jadi sebelum berpuasa mereka makan apapun itu, makan segalanya, bahkan di hari Selasa gitu. Saya tiba-tiba lupa nama Selasanya itu apa istilahnya gitu, tapi intinya mereka pokoknya hari Selasa itu makan segala lah, kira-kira begitu. Nah, sebelum masuk hari Rabu
abu ini gitu. Nah, jadi mungkin ya itu manusia dipuas-puasin dulu gitu ya, baru besoknya tobat gitu. Ya, itu sih tidak sesuai dengan konteks kita ya gitu. Nah, lalu kita masuk ke Rabu Abu. Rabu Abu ini awal mulanya masa Prapaskah. Abu melambangkan kefanaan. Kita nanti Rabu Abu juga kita mengatakan bahwa aku berasal dari abu dan akan kembali jadi abu. Gitu. Nah, ini mengingatkan kita mengenai kefanaan kita sebagai manusia, dan maka dari itu kita perlu melakukan pertobatan dan introspeksi diri di masa ini. Gitu. Tandanya adalah Rabu Abu yang ditorehkan di kening kita masing-masing. Ya, gitu. Zaman sekarang pandemi, jadi kita menorehkan masing-masing. Ya. Nah, dari ibadah-ibadah, mulai rangkaian ibadah-ibadah dari mulai Rabu Abu, Prapaskah sampai Pentakosta, kita GKI punya tata ibadah dan liturgi sendiri. Namun ada beberapa pengecualian dan perbedaan. Nah, mari kita lihat. Untuk itu saya sedikit mundur menerangkan tata ibadah GKI. Tata ibadah kita terdiri dari 4 rumpun, berhimpun, pelayanan firman, respon, dan pengutusan. Ya. Dan berhimpun itu mulai dari ajakan beribadah, lalu nyanyian, prosesi, votum, salam, kata pembuka, nyanyian, kata pembuka, pengakuan dosa, ya, pengakuan dosa, lalu nyanyian penyesalan, berita anugerah, respon atas nyanyian atas respon berita anugerah, lalu pelayanan firman, lalu masuk respon, masuk persembahan, dan masuk pengutusan. Ya, ini tata ibadah yang tiap minggu kita lakukan, gitu. Saya sedikit menerangkan maknanya bahwa prosesi itu ceritanya kita hadir di tempat ibadah, dan ada lambang Alkitab, itu adalah lambang firman Allah, lambang supremasi firman Allah yang hadir dalam persekutuan kita. Makanya di ini kita sebutnya umat berhimpun. Lalu ada votum dan salam menegaskan bahwa ibadah ini berlangsung hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu umat menyebut amin. Lalu damai sejahtera. Lalu setelah unsur horizontal tadi mensahkan ibadah ini berlangsung Allah Putra, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu ada salam kepada sesama dari kita. Baik itu salam dari yang merepresentasikan firman itu maupun juga dari umat kepada Allah dan sesamanya. Lalu ada kata pembuka. Kata pembuka ini membuka kita di ibadah. Kira-kira ini nanti mau bicara tentang apa ibadah ini? Kira-kira. Nah, pengakuan dosa, setelah kita mendengarkan firman kata pembuka ini, kita mengakui bahwa kita jauh sebenarnya selama seminggu ini kita jauh dari firman di kata pembuka ini. Maka kita melakukan pengakuan dosa. Nah, setelah kita melakukan pengakuan dosa, maka Allah memberikan berita anugerah pengampunannya. Ini liturgi yang kita pakai sekarang. Zaman zaman klasik, liturgi itu ada yang mulai dengan pengakuan dosa, dengan Kyrie. Di zaman-zaman mulai zaman-zaman sebelum abad klasik lah malah ya, Bach gitu. Yang kita sebut Mass atau misa ya gitu. Nah, tapi sekarang kita pakai ini. Nah, perbedaannya di Rabu Abu adalah gini. Pengakuan dosa dan berita anugerah dilakukan setelah pelayanan firman. Dari awal kita masuk berhimpun, langsung pelayanan firman, dan pelayanan firman ini seperti menegaskan kita, mengingatkan kita bahwa kita perlu melakukan pertobatan. Maka itu setelah pelayanan firman kita merespon dengan pengakuan dosa yang kita tunjukkan dengan menorehkan abu di kening kita. Lalu setelah itu
biasa berita anugerah, karena kita sudah memohon pengampunan dosa, maka Allah memberitakan pengampunan dosa pada kita. Lalu pengutusan. Nah, ini bedanya di sini. Nah, ya untuk Rabu Abu besok kita melihat temanya masih sama. Ini Rabu Abu ini temanya ya sama lah, seputar pertobatan begitu ya. Bacaannya diambil dari Matius, ini tentang perikop yang tentang memberi sedekah itu sama mengumpulkan harta gitu. Nah, Komisi Liturgi dan Musik memberikan tema menolak saleh yang salah gitu. Nah, saya kemarin bercanda sama Pak Cipto kalau mau memberikan tema lain, yaitu menolak salah yang dibungkus dengan perilaku saleh. Nah, ini bisa juga, yaitu intermezzo aja lah. Nah, selanjutnya kita masuk ke Prapaskah 1, 2, 3. Prapaskah 1, 2, 3 biasanya tema utamanya adalah mengenai pertobatan, dan 3, 4, 5, 6 itu mengenai kisah sengsara biasanya, tapi ini tergantung dengan konteks. Nah, Prapaskah 1 ini kan masih, kalau orang puasa itu masih awal-awal puasa lah, dari Rebo itu kan masih awal-awal puasa gitu. Jadi ini masih disebutnya dulu disebutnya permulaan masa 40 hari, masih di awal-awal. Nah, ini selalu dihubungkan dengan ini pencobaan di Padang Gurun, selalu dihubungkan dengan masa puasa, dan tahun ini kita pakai tahun C leksionarinya, maka Injil leksionari diambil dari Lukas, yaitu isinya mengenai pencobaan di Padang Gurun. Ya, ini Komisi Liturgi dan Musik memberikan tema mengakrabi kesusahan dan merangkul kehidupan. Nah, ya ini memang tema yang saya belum baca sih Dian penuntunnya dan tapi mungkin ini maksudnya mengakrabi ini ya, masa bertarak gitu ya, mengakrabi masa puasa itu gitu. Itu kan kalau puasa tuh susah mungkin ya gitu. Demi merangkul kehidupan. Nah, ini ceritanya seperti inilah gitu. Nah, di Prapaskah 2 ini memang biasanya temanya mengenai temanya sudah mulai bergeser dari mulai puasa ke apa yang dituju dari puasa. Di mana-mana orang puasa itu menuju satu hal. Saudara-saudara kita umat Islam puasa 1 bulan penuh untuk menuju hari kemenangan, ya, gitu. Menyucikan diri dan menuju hari kemenangan. Nah, ada 2 sisi, yaitu 1 bertarak dan kemenangan. Nah, ini di sini juga ditampilkan di Prapaskah 2 bahwa kebangkitan dan kemenangan itu dicapai dari kematian dan penderitaan. Kemenangan puasa juga dicapai dari yaitu tadi bertarak apa segala gitu, penguasaan diri. Sehingga dalam puasa ini sebenarnya kita berarak menuju hidup sejati. Menuju kemenangan tadi itu kita sedang berarak menuju kemenangan tadi melalui masa Prapaskah ini gitu. Nah, lalu Prapaskah 3 ini biasanya juga ya masih tentang pertobatan. Ini menegaskan kembali di Injil disebutkan di sini bahwa kalau kita lihat di Lukas 13 ayat 1 sampai 19 ini ya mengenai perubahan gaya hidup sebenarnya gitu ya, perubahan. Jadi sebagai murid Kristus itu ya pertobatan itu sudah merupakan hakikat kita sebagai murid Kristus gitu. Panggilan hidup kita ya untuk bertobat juga gitu. Nah, lalu kita masuk ke Prapaskah 4, 5, 6. Nah, di sini disebutkan bahwa ini tadi saya sebutkan bahwa 4, 5, 6 ini sudah mulai membicarakan masalah penderitaan gitu. Nah, ini memang tadi saya sempat diskusi juga sama Pendeta Hizkia ya. Ini kenapa Prapaskah 4-nya begini temanya gitu. Ya memang ini disesuaikan dengan konteks sih sebenarnya gitu. Sukacita dan pembebasan dari dosa. Sebenarnya ini bacaan leksionarinya juga ABC, kalau saya lihat sih rekonsiliasi sebenarnya gitu. Jadi di tahun ini karena dari Lukas yang diambil adalah perumpamaan mengenai domba dan anak yang hilang itu.
gitu. Jadi ini ceritanya tentang mungkin mau membicarakan kisah Paskah ini adalah kisah rekonsiliasi gitu. Rekonsiliasi antara umat dan Allah. Nah, kita baru melihat tema kisah sengsara itu dengan jelas di Prapaskah 5 dan 6. Nah, memang di Prapaskah 5 ini ceritanya adalah perikopnya mengenai Yohanes 12 ayat 1-8 ini Yesus diurapi di Betania. Tapi kalau kita lihat dengan cermat di ayat 7, nanti itu bisa dilihat bahwa Yesus menyatakan kematiannya situ. Tidak apa-apa engkau mengurapiku dengan minyak itu karena hari penguburanku sudah dekat. Nah, itu di situ. Jadi tetap di sini ada kisah sengsara yang mau diberitakan juga gitu di sini. Makna pengurapan Yesus itu adalah menuju ke kesengsaraan itu. Gitu. Nah, lalu Minggu Prapaskah 6 itu kita sebut sebagai Minggu Palmarum. Itu sudah bicara eksplisit mengenai kisah kesengsaraan, dan itu bicara mengenai dari Minggu Palmarum sampai Minggu Paskah itu memang satu minggu yang kalau di dalam sebuah drama atau film itu cukup dramatis ya. Di awal Yesus dieluk-elukan masuk ke Yerusalem, lalu perjamuan terakhir, lalu kisah sengsara, lalu mati di kayu salib, lalu bangkit gitu. Nah ini tahun ini kita mengambil tema hamba yang menderita gitu di sini. Ya Minggu Palmarum ini sudah sudah dekat gitu sama Paskah. Jadi tema utamanya sudah muncul di situ gitu. Nah, lalu kita masuk ke Kamis Putih bahwa kita di beberapa tahun ini kita menggunakan tenebre ya. Ya itu artinya dari ya kata bayang-bayang atau kegelapan atau ya sesuatu yang gelap lah gitu. Nah, apa yang kita lakukan yaitu melakukan perenungan atas 7 perkataan Yesus. Nah, itu dari mulai di pengadilan sampai di kayu salib, sampai di ya Bapakku kepadamu kuserahkan nyawaku, ya, gitu. Nah, itu dilakukan 7 perkataan Yesus dan lilin Prapaskah dimatikan satu-satu. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit kenapa ada gereja yang dari Prapaskah 1 sampai Paskah itu matiin lilin. Jadi Prapaskah 1 lilinnya nyala semua. Prapaskah 1 sebelum Prapaskah 1 nyala semua lilinnya, Prapaskah 1 dimatiin 1, Prapaskah 2 dimatiin 2, terus sampai ke Prapaskah 6 mati semua, lalu nanti Paskah nyala lagi. Tapi kita tidak menggunakan itu. Kita menggunakannya Prapaskah 1 nyala 1, Prapaskah 2 nyala 2, 3, 4, 5, terus nyala sampai 6. Nanti Kamis Putih dimatikan satu-satu. Hanya lilin Kristus yang ada. Lalu Jumat Agung, lilin Kristus sudah ada, sudah nyala. Lalu Paskah, kita mengarak lilin Kristus di prosesi. Nah, sebenarnya tidak ada pertimbangan, tidak ada alasan historis maupun teologis, apalagi biblis mengenai ini. Gitu. Kalau Advent itu memang ada hubungannya sama lilin, tapi Prapaskah itu nggak ada. Sebenarnya simple, jawabannya adalah karena kita Kamis Putih menggunakan tenebre. Jadi kita memaknainya Kamis Putih mati satu-satu, sampai tinggal satu aja, lilin Kristus di tengah, maka Prapaskah ini ya kita nyalain satu-satu. Itu akan memudahkan memori kita untuk mengingat dan memudahkan umat untuk connect. Daripada kita nyala semua, mematikan satu-satu, lalu Kamis Putih pakai tenebre dinyalain lagi, terus matikan lagi. Nanti umat bingung, loh gimana? Udah nyala, 7 nyala, mati satu, tiba-tiba Kamis Putih nyala semua, terus mati lagi semua. Nah, sebenarnya alasannya adalah alasan itu. Gitu. Lalu kita masuk ke Jumat Agung, ya. Ini juga sama.
berhimpunnya ini cuman prosesi dan fotum dan salam. Karena Jumat Agung ini kita dalam rangka memperingati dan mengenang kematian Kristus. Nah, ada beberapa gereja yang ibadahnya di Jumat Agung, ada yang di Paskah, hari Minggu. Yuk, nanti saya jelaskan sedikit. Karena dokumen-dokumennya sebenarnya nggak ada ini. Maksudnya dokumennya terlalu terbatas. Terlalu terbatas. Gitu. Tahun ini kita mengambil tema Raja yang Ditolak. Dan tentu karena ini Jumat Agung, bacaan Alkitabnya sudah tentu mengenai kisah sengsara Yesus. Maka itu di tata ibadah, setelah pembacaan Injil, biasanya kita inilah Injil Yesus Kristus. Maka sekarang di Jumat Agung yang dikatakan adalah inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Karena yang dibaca selalu memang kisah sengsara gitu. Nah, begitu juga hal ini juga perbedaan liturgi ini juga ada juga di ibadah Paskah. Berhimpunnya dimulai dengan prosesi fotum salam langsung berita Paskah. Karena kita mengenang, kita merayakan kemenangan Kristus atas maut. Kita mengenang pembebasan manusia atas belenggu dosa. Gitu. Nah, mengenai saya menyambung dulu yang tadi. Oh, tunggu ya, saya baca. Oh ya, Bu, betul. Terima kasih Bu Pirna. Itu hari Selasa tadi yang mengenai hari Selasa sebelum Rabu Abu itu disebutnya Mardi Gras. Saya kurang tahu kalau Mardi Gras, tapi ini di sini disebutnya Selasa daging. Karena setelah itu nggak boleh makan daging, jadi dia Selasa daging. Selasa makan daging dulu gitu. Nah, oke. Saya menyambung beberapa pertanyaan. Perjamuan kudus dari Pak Lukas, perjamuan kudus sebaiknya di hari Kamis, Jumat, atau Minggu. Ya, gitu. Nah, saya mesti katakan di sini bahwa yang dikatakan Yesus kan di perjamuan terakhir hari Kamis itu sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang, ya. Satu, mengenai ibadah Kamis Putih. Itu kita menggunakan tenebre dan tidak menggunakan pembasuhan kaki. Ya. Kita balik dulu ke Biblis. Kalau yang di Alkitab, itu Tuhan Yesus ngajak makan sama-sama dan membasuh kaki. Ya. Tentu ada pertanyaan. Kenapa yang dijadiin sakramen cuman makan dan minum bersama, mengenang tubuh dan darah Kristus? Kenapa pembasuhan kaki tidak jadi sakramen? Kan sama itu terjadinya, ya. Nah, lalu kenapa yang kita lakukan tenebre bukan sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, saudara-saudara, ibadah, liturgi, dan tata ibadah itu mengalami pergerakan, mengalami kontekstualisasi, dan mengalami banyak proses. Kita bisa sampai seperti sekarang ini, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk turun dari langit seperti ini, enggak. Tapi melalui proses yang panjang. Dan melalui proses yang panjang itu, ada yang namanya, yang mempengaruhi, ada yang namanya tradisi, ada yang namanya sejarah, ada yang faktor teologis, ada faktor kontekstualisasi juga, ada faktor biblis. Semuanya ini bercampur dan menghasilkan liturgi. Kemungkinan apakah liturgi kita akan tetap begini sampai selama-lamanya? Enggak juga. Bisa jadi berubah nanti. Disesuaikan dengan konteks zaman. Contohnya, dan ritus-ritus yang berubah banyak sekali. Perjamuan kudus juga sekarang ritusnya udah berubah. Tadinya roti diangkur dibagikan, sekarang enggak. Torehan abu tadinya dilakukan oleh pendeta, sekarang enggak. Itu kan sudah merupakan sebuah perubahan. Nah, jadi
Kalau tadi ditanyakan Pak Lukas, sebaiknya yang mana? Kamis, Jumat, atau Minggu? Nah, sebaiknya kita melakukan apa yang tepat bagi gereja kita. Gitu. Sejarahnya begini. Kalau mau biblis, ya Kamis dong. Kan kata Alkitab juga Kamis. Tapi bukan hanya Kamis dong kalau mau biblis, harus ada pembasuhan kaki. Gitu loh. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, kita sekarang diberikan kebebasan untuk memilih. Kalau nggak salah, memang Sinwil Jabar ini memberikan kebebasan. Perjamuan kudus bisa Jumat, bisa Minggu. Gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa kenapa perjamuan kudus itu Jumat, dulu-dulunya juga Jumat, bukan dulu-dulunya, maksudnya gereja-gereja kita, GKI, gereja lainnya, yang notabene gereja warisan Belanda, ya, itu kebanyakan Jumat. Kenapa? Ya karena jawaban simpelnya karena kita gereja warisan Belanda. Orang gereja-gereja di Belanda melakukan, gereja-gereja Calvinis di Belanda melakukan perjamuan kudus itu Jumat. Maka kita mengikuti. Kenapa Jumat? Yaitu tadi, dokumennya sangat sedikit dan terbatas, dan saya tidak bisa memberikan jawaban pasti kenapa. Gitu. Konon katanya, ini cuma konon katanya ya, perlu digarisbawahi, ini konon katanya. Katanya dulu terjadi sebuah perbedaan pendapat antara gereja Jerman dan gereja Belanda. Gereja Jerman kita tahu lebih bercorak Lutheran, sementara gereja Belanda lebih bercorak Calvinis. Nah, lalu gereja-gereja Belanda ini ngomong, kita nggak mau seperti gereja Jerman. Maka kita bikin perjamuan kudusnya di hari Jumat. Nah itu ya kisah yang pernah saya dengar dari dosen saya. Tapi itu pun dosen saya mengatakan itu baru konon katanya. Jadi tidak ada sebuah jawaban pasti mengenai ini. Gitu. Nah, mengenai Jumat ataupun Minggu, tentu kita punya pandangan teologis masing-masing. Jumat, kita melihat bahwa Yesus disalibkan di hari Jumat, dan dengan Yesus disalibkan kita mengenang tubuh dan darah Yesus itu di hari dia disalibkan. Sementara bahkan beberapa gereja ada yang mengadakan ibadahnya itu kalau nggak salah jam 2 siang, jam 2 sore. Itu untuk mendekatkan waktu Yesus disalib gitu. Ada beberapa gereja. Nah, sementara bagi yang merayakan perjamuan kudus di hari Minggu, tentu itu juga tidak salah, karena itu punya makna teologisnya sendiri bahwa kita memperingati tubuh dan darah Kristus yang sudah menang dari maut, yang sudah bangkit dari kematian. Nah, ini kalau mau bicara ini panjang, Bapak Ibu. Saya tidak akan membahasnya karena ini pembahasan akan belok kemana-mana, ya. Bahkan kalau dihubungkan, ya karena saya dari bidang musik ya, gitu. Di bidang musik tuh zaman dulu komposer-komposer itu banyak membuat karya, jadi karyanya itu ibadah seperti ibadah musikal gitu dari awal sampai akhir dinyanyikan. Kalau ibadahnya itu ibadah Jumat Agung disebut Passion. Makanya ada misalnya Passion dari Johann Sebastian Bach di B minor, misalnya gitu. Nah itu mengenai karyanya Johann Sebastian Bach, di tangan ada B minor mengenai Passion. Passion-nya mengenai apa? Diambil dari Injil Yohanes, misalnya. Jadi Saint John Passion, misalnya gitu. Saint John Passion atau misalnya Saint Matthew Passion dari Johann Sebastian Bach atau dari komposer-komposer lainnya gitu. Dan kalau mau ditelisik lebih lanjut, makin ruwet adalah mereka juga menggunakan teori-teori kebangkitan. Kebangkitan itu kan ada 3 teori, ada teori Kristus Victor, ada teori penebusan, ada teori pengaruh moral, ada apa. Nah, itu juga digunakan di situ gitu. Nah, kita nggak akan bahas, ini cuma sekedar buat
wawasan kita aja bahwa setiap orang pada zamannya tertentu, pada konteksnya tertentu juga memiliki cara untuk merayakan dan memaknai tata ibadah yang sedang dijalaninya. Nah, maka kita pun sama di sini, kita tentunya bisa memaknai itu sebagai apa yang mana yang lebih membuat kita connect, mana yang membuat umat connect dengan pesan Paskah ini. Apakah itu di Jumat ataupun di Minggu, gitu. Memang selama ini kita tidak di Kamis ya, gitu. Dan sebenarnya juga kalau kita mau lihat lebih lanjut, itu kan kita mesti menerima itu sebagai menerima tata ibadah sekarang, menerima liturgi sekarang ini sebagai liturgi yang sudah berproses, gitu. Nah, kalau kita mau lihat juga sebenarnya kan perjamuan kudus itu kan gereja yang bikin. Pada saat Yesus mengajak makan murid-muridnya itu perjamuan sosial sebenarnya. Makan biasa aja kan gitu sebenarnya. Nah, maka gereja menjadikan ini sebuah perjamuan kudus karena ini dikadoskan, dispesialkan, dikhususkan karena ini perjamuan ini berguna untuk mengingatkan umat dengan peristiwa salib itu. Gitu. Nah, mengenai teologi perjamuan kudus kan juga beda-beda. Katolik beda, Lutheran beda, Protestan beda. Yaitu nanti ini lagi ya pembahasan lain lagi. Gitu. Jadi saran saya adalah mana yang lebih membuat connect umat, mana yang membuat umat bisa kena dengan mana yang membuat umat bisa menerima pesan Paskah itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya sekalian. Bagaimana memperkenalkan masa raya Paskah kepada anak-anak? Oke, Bu Pirna ini baik sekali. Saran saya yang paling mudah bagi anak-anak adalah mengenai lagu. Lagu itu mudah diingat sama anak-anak. Kalau kita nerangin konsep ke anak tentu masih susah. Tapi kalau kita bisa memilih lagu-lagu yang lagu-lagu Prapaskah, lagu Paskah, nah itu tentu akan semakin diingat, akan semakin mudah diingat. Ini mengingatkan saya kepada ibadah-ibadah di abad-abad pertengahan, di mana pada saat itu ibadah dilakukan dengan bahasa Latin, ya gereja Katolik. Sementara nggak semua umat bisa bahasa Latin. Umat datang ke ibadah nggak ngerti apa yang diomongin gitu. Tapi umat mengerti ini masa Advent, ini masa Paskah. Dari mana? Dari lagu-lagu yang dikumandangkan. Salah satunya. Nah, ini juga bisa dilakukan mengenai lagu, lalu mengenai tema-tema juga gitu. Lalu pertanyaan dari Lukas, apakah akan diadakan kebaktian intergenerasi masa Paskah ini seperti yang dianjurkan oleh Sinbil? Nah, tentu ini nanti ini panitia ya yang menggodok karena nanti kalau nggak salah di hari Paskah kan juga ada ini ya, ada baptisan. Nah, saya nggak tahu ini nanti panitia yang menggodok karena juga kita masih belum tahu pandemi ini akan mereda apa akan semakin meningkat. Jadi kita mesti siap dengan segala kondisi gitu. Baik, dari saya segitu dulu. Silakan siapa moderator, MC atau apa? Ya, terima kasih atas penjelasan dan pemaparan mengenai masa raya Prapaskah. Bapak Ibu, saudara silakan mau bertanya mengenai masa raya Paskah ini. Jika ada yang masih merasa kurang jelas, silakan dari kolom chat atau melalui langsung mikrofon. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara. Atau sambil menunggu Pak Cipto, ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya, Pak Cipto, siapa tahu saya ada yang salah menjelaskan. Silakan dikoreksi.
Jelas Pak Arya. Ya, Pak Andre, ya, silakan. bertanya Pak Andre. Kak Arya, itu kan di Paskah ada Paskah subuh ya? Iya, Itu betul. konteksnya bagaimana ya Kak Arya? Jadi gini, Pak Pras. Tadi kan saya katakan bahwa liturgi ini adalah salah satunya adalah untuk membuat umat connect dengan pesannya ya Pak ya. Nah, salah satunya tadi Jumat Agung ada beberapa gereja melaksanakan ibadah di jam 2 atau jam 3. Supaya pas nih suasananya nih, sore-sore nih. Nah, itu juga sama. Dalam rangka mendekatkan umat dengan peristiwa itu, maka kita bikin subuh. Gitu. Nah, cuman memang di kondisi sekarang ini agak, gimana ya, agak susah. Karena gini, dengan pandemi yang berlangsung selama hampir 2 tahun tadi, gitu, maka kita sudah memiliki kebiasaan baru bergereja. Kebiasaan baru berkehidupan. Salah satu dampaknya adalah pelayan berkurang. Dari sisi pelayan. Kedua, banyak juga yang melakukan ibadah melalui YouTube. Dan ibadah di YouTube itu sekali di-post ya sudah. Gitu. Makanya juga di Sinwil, di KLM Sinwil tidak biasanya ada pasca subuh, ada pasca sore biasanya, Pak. Bacaannya tuh leksionarinya tuh ada. Tapi sekarang ditiadakan. Karena apa? Ya itu tadi, biasa ya orang udah sekarang ibadah jam 9 sekali ya udah orang mau ibadah jam 5 sore, orang tetap lihat yang jam 9 itu gitu. Lebih ke masalah kepraktisan aja. Lalu juga kalau dulu sebelum pandemi, Pak, ibadah 3 kali jam 5, jam 9, jam 5 sore gitu. Kita masih kalau onsite semua kita masih punya energi. Nah, kalau sekarang mesti rekaman 3 kali kita yang itu secara teknis juga sangat berat, Pak. Gitu. Jadi ini ada unsur kontekstualisasi dan menghadapi kondisi yang ada gitu sekarang. Gitu Pak Pras, kira-kira Pak Pras. Ya, di tempat kita nanti belum ada keputusan ya Pak, apakah mau dilakukan atau tidak itu pasca. Katanya sekali aja Pak, jam 9 Pak. Oke. Ya Pak. Ya. Gitu Pak Pras, terjawab? Ya, terjawab Kak Arya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari Pak Samudra ya. Pak Elon. Pak Elon. Pak Elon, oke Pak Elon. Tadi hubungannya dengan puasa apa? Jadi begini, kita tidak secara resmi kita tidak meng-announce bahwa kita akan melakukan puasa. Tapi itu adalah tradisi. Tradisi beberapa teman kita, saudara-saudara kita bahwa memasuki masa prapaskah itu memasuki masa berpuasa. Ada yang patang daging dulu, makanya tadi Selasanya disebut Selasa daging dulu sebelum masuk Rabu Abu gitu ya. Ada yang puasa dengan di zaman sekarang ada yang mengkontekstualisasikan dengan puasa macam-macam, puasa belanja, puasa media sosial, puasa macam-macam lah gitu ya. Nah, saya tidak berani bicara tentang puasa karena saya bukan ahli liturgi. Yang saya tahu yang akan bicara mengenai ini Pak Rashid Rahman mengenai puasa karena memang saya tahu beliau mendalami liturgi dan juga mendalami konteks lokal gitu. Itu aja sih Pak. Jadi itu itu tradisi disebutnya gitu. Kalau ada yang melakukan silakan, enggak juga apa-apa gitu. Yang penting kan kita memasuki masa menahan diri gitu. Ceritanya itu. Lalu Ibu Morin dari Pakis bagaimana cara membawakan nyanyian-nyanyian umat selama 2 minggu prapaskah supaya umat lebih dapat menghayati makna sengsara Yesus karena ibadah saat ini semuanya live streaming. Cara membawakan lagunya ya sesuai dengan tema, sesuai dengan makna lagu, Bu. Gitu. Memang tidak semua, bukan berarti yang namanya prapaskah itu kita semuanya sendu-sendu. Nah, contohnya prapaskah 2 itu suasananya juga sudah agak riang gitu ya. Tapi yang jelas kita perlu
menggali dulu makna lagunya itu apa sebelum kita memainkan musik dan sebelum kita mengaransemen. Baru sesudah itu kita bisa membawakan dengan baik dan umat bisa merasakan. Nah, kalau kita cuma baca not langsung gonjreng gitu, bahkan biasanya lagunya juga nggak tahu, masih nebak-nebak ya, agak susah gitu. Jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk Prapaskah tapi untuk semua musim lah, kira-kira seperti itu. Gitu ya Bu Maren, semoga menjawab. Ada lagi yang lain? Atau mau menambahkan? Wah, ini Pak Cipto memunculkan Mau nanya justru nih Pak Arya. wujudnya ini, kayaknya mau nambahin. Mau nanya, bukan mau menambahkan. Jadi bisa tolong dijelaskan kalau di masa raya Paskah yang sekarang ini kan yang Sabtu Sunyi ya, itu kan tidak menjadi perhatian yang utama gitu loh. Tapi kalau dilihat tahun liturgi yang tahun lalu kan menjadi bagian penting untuk diperhatikan. Ya. Kenapa ya? Sabtu Sunyi itu setahu saya tidak masuk menjadi tata ibadah resmi gereja. Jadi itu bukan tata ibadah resmi. Kalau kita kan punya tata ibadah resmi, pokoknya kalau hari Minggu itu ibadah, gitu ya. Ibadah Minggu itu begini. Kalau umat Katolik punya, pokoknya kalau ibadah Minggu itu hari Minggu dan itu ada komuni. Kalau tidak ada komuni itu bukan ibadah namanya. Itu hanya doa, misalnya doa pagi, doa ya seperti itu ya. Kita juga sama, kita punya patokan tersendiri. Nah, Sabtu Sunyi itu tidak masuk dalam resmi itu. Setahu saya tidak masuk ofisial. Tapi memang dalam rangka membuat connect umat dengan masa raya ini, dengan masa ini, maka beberapa gereja mengadakan Sabtu Sunyi yang ibadahnya lebih reflektif, makanya banyak digunakan lagu-lagu TC lebih reflektif gitu. Banyak juga digunakan sebenarnya yang reflektif bukan hanya lagu-lagu TC sebenarnya gitu. Lagu yang kita kenal sekarang itu tak dapat kupahami apa itu ya, itu sebenarnya itu adalah lagu dari John Bell ya, dan John Bell itu adalah seorang komposer dari sebuah perkumpulan kayak TC juga. Kalau TC itu di Perancis, itu di saya lupa Scotland atau tapi ya daerah dari situlah, itu namanya Iona Community gitu. Nah, itu di komunitas itu tuh punya lagu-lagu seperti itu yang sifatnya reflektif gitu. Jadi mungkin ibadahnya lebih reflektif, lebih ke bernuansa persekutuan mungkin ya gitu. Karena juga untuk mengingatkan bahwa pada saat itu murid berkumpul ketakutan, belum tahu gimana gitu ya, mungkin gitu. Juga kan serba nanggung. Soalnya gini, pada saat itu, di konteks Yahudi pada saat itu, orang Yahudi itu kan memulai hari itu kan di jam 6 sore, nggak kayak kita. Jam 12 malam. Kita kalau ulang tahun, siapa? Kang Andre ulang tahun tanggal 17 Agustus. Wah, yuk kita prank dia tanggal 17 Agustus jam 00 gitu kan gitu. Itu mulainya hari. Kalau orang Israel zaman dulu kan, orang Yahudi zaman dulu mulainya kan jam 6 sore gitu. Jadi itu juga mungkin kita bisa melihat perasaan mereka pada saat itu gitu. Jumat Yesus mati, cepat-cepat dikuburkan karena mau sabat. Berarti kan sabatnya dari Jumat jam 6 sore ke Sabtu jam 6 sore gitu. Lalu Sabtu jam 6 sore udah nggak sabat, tapi udah malam, nggak bisa juga ke kubur gitu kan. Baru bisa besok pagi gitu. Nah, kita bisa bayangkan perasaan itu gitu, gimana gitu. Kita mencoba connect dengan itu gitu. Nah, makanya kita mengadakan itu Sabtu Sunyi gitu. Kira-kira seperti itu sih. Gitu. Kalau mau ditambahin atau ada yang salah silakan. Atau ada yang nggak setuju, jangan setuju semua lah. Ayo coba. Ya, Mas Arya. Ya. Ini bagian dari yang nggak setuju nih. Jadi saya kemarin mengantar paket itu berupa abu dan lilin kepada jemaat kita. Lalu dia menolak karena dia meyakini saya nggak merayakan Rabu Abu kok, ya kan? Karena
dia nggak mau kembali ke zaman Katolik. Nah, memang saya nggak bisa kasih penjelasan panjang lebar karena kondisi begini. Jadi saya hanya ngantar saja, ya sudah, saya bilang aja, terima saja paketnya, lilinnya buat Prapaskah, sama kotaknya bisa dipakai. Udah itu aja saya tinggal, karena saya nggak bisa kasih penjelasan panjang lebar. Nah, kadang-kadang bagaimana menjelaskan kepada yang dewasa ini juga sulit ya, untuk seolah-olah mereka meyakini bahwa kita ini kembali ke zaman Katolik, begitu. Mungkin Ya. tambahkan Masuk dikit kerja, ya. supaya Pak Arya bisa menjelaskan, karena seingat saya ada GKI juga nih yang tidak mengadakan Rabu Abu tuh. Dan apalagi kalau ada jemaat yang mendengar lalu melihat GKI itu loh, kok GKI itu kok nggak ada kok Rabu Abunya? Kok GK Puri kok ada itu? Jadi apakah kalau antara ada dan tiada, artinya bahwa itu sifatnya tentatif? Sementara kalau kita lihat dari masa Raya Paskah kan Rabu Abu adalah titik awal sebelum memasuki masa Raya Paskah. Kenapa ya Pak Arya? Ya, kalau kenapanya kan mesti tanya sama orang itu, Pak. Hmm. Tahu saya kenapa. Tapi intinya begini, mungkin kalau bagi saya bisa mengerti ya, Kang Andre, Pak Cipto. Saya kuliah teologi di STT Jakarta, ya. Satu kuliahan sama Kenneth, sama Ken. Ya. Tapi saya juga kuliah. Setelah itu saya melanjutkan kuliah di STT yang jauh berbeda juga dari STT Jakarta. Dari kutub utara ke kutub selatan. Aliran teologinya sangat berbeda. Mereka juga tidak melakukan Rabu Abu. Gitu. Nah, ini masalahnya, menurut saya masalah utamanya bukan masalah ritusnya, bukan masalah Rabu Abunya. Mengenai Rabu Abu, itu sudah diketok palu oleh Komisi Liturgi dan Musik GKI. Jadi itu sudah ketok palu bahwa itu sudah liturgi resmi dari sinode. Titik. Nggak ada koma. Gitu. Cuman saya mengerti, GKI itu kan kita berjalan dalam satu koridor. Kita tidak berjalan dalam satu garis, ya. Dalam satu koridor, namanya koridor, ada yang di tengah, ada yang agak pinggir, ada yang kadang-kadang out dikit lah gitu. Mungkin ya, gitu. Menurut saya kita perlu memahami keragaman ini. Contoh, di GKI kita juga punya klasis priangan. Klasis yang mempertahankan yang budaya Tionghoanya sangat kental. Masih pakai bahasa Mandarin, masih juga memiliki jabatan evangelis, ya. Evangelis apa gitu. Nah, ini kita kan dalam satu koridor. Nah, begitu juga dalam sisi teologis. Mungkin orang-orang seperti ini melihat bahwa ini yang benar ini adalah yang sekarang. Kita tidak perlu kembali ke zaman dulu. Tapi bagi kita, tentunya bagi kita, saya pribadi tentu saya tidak akan melupakan masa lalu dan saya tidak akan melupakan sejarah itu. Maka sejarah itu akan saya hargai. Gitu. Nah, gimana cara kita menghadapi begini? Tentu kita harus dalami dulu ya. Ini sebenarnya orang ini nggak mau ini kenapa? Gitu. Apakah memang karena dia menganggap ada orang kan yang juga hitam putih ya? Ini salah, ini benar dan salah gitu. Kalau ini benar, kalau ini salah. Kalau saya juga pernah ditanya, contohnya di bidang musik gitu. Arya, saya mau nanya, boleh nggak kalau di gereja pakai gitar listrik gitu? Kan susah jawabnya ya. Boleh apa enggak gitu? Jawab boleh apa enggak gitu. Susah. Boleh nggak sih makan minum di gereja? Oh nggak boleh. Ayo perjamuan kudus makan minum di gereja gitu. Susah kita kalau urusan sama boleh nggak boleh. Nah, tapi kita mesti paham juga bahwa ada orang yang di sini, orang yang tahapnya boleh dan nggak boleh, sehingga kita melihat, oh saya nggak mau Rabu Abu, saya karena Rabu Abu itu seperti Katolik gitu, ya tinggal mau penjelasan secara teologis, historis, atau mau penjelasan nyeleneh gitu ya. Kalau penjelasan nyeleneh, saya nggak mau kayak Katolik. Ya udah nggak usah ikut perjamuan kudus, Katolik juga perjamuan kudus kan. Dari dulu juga sama gitu. Nah, mungkin yang perlu kita sampaikan adalah
kita bukan mau meniru Katolik. Yang tadi di awal saya sudah utarakan. Memang kita banyak yang merasa, kok kita makin Katolik. Yang sana juga ngerasa kok makin Protestan. Sama. Ini semua dilakukan dalam rangka sebuah gerakan, yaitu mewujudkan keesaan gereja. Makanya kita banyak menyepakati banyak hal. Satu contoh, leksionari tadi, bacaan, tata ibadah, lalu tahun liturgi. Nah, dalam namanya penyesuaian, itu kan nggak bisa. Yang sini diem, yang sini ngikut. Itu bukan penyesuaian. Namanya ini ngikut. Tapi kalau penyesuaian itu mesti ada dari kedua belah pihak. Gitu. Nah, yang saya bisa jelaskan secara historis dan secara lebih luas, mungkin itu. Karena kita, kerangka besarnya itu kita melakukan gerakan itu tadi, keesaan gereja. Gitu. Kita mencoba komunikasi nih. Nah, salah satunya adalah, saya nggak tahu ya di sini, tapi beberapa GKI kan kalau pernikahan antara Katolik dan Protestan sudah bisa ya. Artinya Romo dan pendeta memberi sama-sama. Itu kan salah satu bentuk ya kita sama-sama yuk gitu. Sementara kalau gereja lain ada yang masih menyebut bahwa di tata gerejanya tertera bahwa aliran ini tuh aliran yang tidak diakui oleh kami karena ajarannya berbeda, itu ada yang gitu. Kita kan nggak seperti itu. Kita terbuka. GKI lebih terbuka untuk komunikasi gitu. Terutama dalam hal ini ya dengan Katolik, karena itu juga gampang juga, bukan gampang. Pihak mereka juga membuka diri dengan sangat baik gitu. Gitu kira-kira Pak Andre, mungkin saya bisa jelaskan garis besarnya di situ gitu. Masuknya dari kerangka situ, bukan dari kerangka ritusnya gitu. Karena percuma kalau kita ngomong ritusnya ya jatuh ke boleh nggak boleh, nanti debat kusil jadinya gitu. Gitu Pak Andre, apakah menjawab? Dan Pak Cipto apakah mau menambahkan mungkin dari sisi pastoral? Kalau Pak Cipto kan kalau ngejawab dari sisi pastoral lebih inilah, lebih adem gitu daripada saya gitu kan. Cukup. Kalau saya antara dar-ledor atau enggak nyeleneh gitu. Nambahkan dikit aja boleh Pak Arya? Silakan Pak Cipto. Jadi Bapak Ibu, dalam masa pandemi ini ketika kita sama-sama menjalankan masa raya Paskah ya, kita tidak secara terlak mengadakan yang namanya aksi menyangkal diri atau menahan diri ya. Tapi pada saat yang lalu, pada saat onsite kita pernah beberapa kali bentuk menahan diri itu dalam bentuk apa, dikonkretkan. Atau yang lebih dilakukan adalah kegiatan kita bentuk menahan diri, yaitu bagaimana kita melakukan pelayanan keluar, berbagi kepedulian kepada sekitarnya. Jadi itulah GKI. Jadi kita nggak bisa kaku sehingga akhirnya kita tidak memaknai, ya. Tapi bagaimana kita sebagai gereja tetap bisa menjalankan masa raya itu, tetapi juga kita bisa tetap memberi dampak dari arti masa raya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cipto. Bapak Ibu masih ada lagi kesempatan diberikan untuk yang mau bertanya, yang masih kurang jelas. Kak Arya. Silakan Pak Pras. Lagi. Ya, sama-sama Pak. Kita sama-sama Marga Prasetyo Pak. Boleh Pak. Boleh Pak. Beras. Menarik Pak. Tadi adanya pembangunan gereja yang esa. Jadi saling menyangkal antara Katolik dan GKI, saling bergeser untuk dekat gitu ya. Nah, ini tadi kan konteksnya GKI dan Katolik ya. Ini agak melebar ke konteks yang beda lagi sedikit Arya. Saya coba ingin tahu kalau gereja lain di luar GKI gimana ya mereka sikapnya, responnya, upaya untuk mencapai gereja yang esa tadi, Kak Arya. Oke Pak, ya. Jadi Pak, jadi gerakan keesaan gereja ini bukan hanya dilakukan oleh GKI, tapi diprakarsai oleh PGI Pak. Jadi gereja-gereja yang di bawah naungan PGI itu ya contohnya kalau saya dari dulu gerejanya GKJ ya.
GKJ, GPIB, GKP itu kita sama-sama menandatangani, menyepakati namanya 5 dokumen keesaan gereja, Pak. Gitu. Itu ya nanti itu panjang lah. Intinya itu dokumen itu kita sama-sama kita bersepakat bahwa kita mau menuju keesaan gereja itu, gitu. Satu hal yang pernah saya lihat sebenarnya kalau di Indonesia kan, jadi kalau di Indonesia kita di bawah naungan PGI, lalu Katolik di bawah KWI. Nah itu ya mereka juga ini gitu, mereka juga aktif gitu melakukan itu gitu. Jadi intinya gereja-gereja yang di bawah PGI, Pak, gitu. Selain itu juga kalau saya nggak salah GBI itu juga masuk juga gitu. GBI itu anggota PGI juga kalau nggak salah. Gitu. Ya belakangan masuk dia. Belakangan ya. Lalu justru yang tidak masuk itu justru yang belum menandatangani keesaan gereja tuh gereja-gereja yang bercorak Injili ya. Iya, reform ya. GKY, lalu Reform Injili, lalu di Bandung GII gitu, Pak. Itu belum belum mau masuk ke situ gitu. Termasuk alma mater saya yang sekolah kemarin yang terakhir. itu juga nggak mau masuk situ. Itu maunya ajaran yang benar menurut orang ya beda-beda ya, Pak ya gitu. Nah, itu tapi kita menghargai lah kayak gitu. Tapi satu hal, Pak, mungkin ini saya berbagi pengalaman sedikit. Di level gereja memang susah. Tapi saya pernah merasakan sebuah keesaan gereja yang saya sampai terharu, saya sampai nggak bisa berkata-kata. Kita kan GKI itu di bawah naungan berada dalam naungan Sinode GKI, sementara Sinode GKI juga bersatu dalam naungan PGI ya, dan PGI itu bernaung juga dalam sebuah perkumpulan namanya Dewan Gereja Asia, lalu Dewan Gereja Asia itu bernaung juga di bawah Dewan Gereja Dunia gitu. Nah, satu saat saya diberi kepercayaan menjadi musik director atau pemusik juga gitu di sidang Dewan Gereja Asia yang diadakan di Ancol gitu. Nah, itu yang datang memang tidak ada Katolik, tapi ada Kristen Ortodok. Kristen Ortodok yang pakai itu pakai tudung. Pendetanya merah-merah. Dan gereja timur itu kan ada 4. Ada Ortodok Syria, ada gereja Ortodok Mesir, ada Rusia, Nah, di level pembicaraan resmi antara gereja memang mungkin banyak pertentangan teologis. Tapi di saat itu, Bapak Ibu, saya pernah melihat di ibadah penutup sidang Dewan Gereja Asia, baik semua di penutup itu pada akhirnya ada perwakilan juga dari Katolik. Dan di saat itu diadakan komuni dan semua mengambil komuni yang sama, dan itu dari roti nggak beragi banyak gitu, gede gitu, semuanya nyuil satu-satu, dan semua juga minum anggur yang sama tanpa terkecuali Katolik, Protestan, gereja saya nggak ngerti aliran apa tuh, dari Bangladesh, dari India, dari termasuk Ortodok Timur. Itu mereka ngambil satu. Sayang saya nggak videoin karena saya waktu main musik. Tapi itu semua bisa ngambil satu perjamuan dan mereka mengakui bahwa kita sama-sama merayakan tubuh dan darah Kristus. Wah, itu satu pengalaman yang bagi saya tidak terlupakan. Tapi tentu itu cita-cita saya sih, pengennya sebelum saya mati itu saya bisa melihat itu lagi ya, gitu. Melihat orang-orang percaya, melihat kekristenan ini tidak membedakan saya aliran ini, Anda aliran itu, tapi kita sama-sama beribadah, sama-sama merayakan tubuh dan darah Kristus. Nah, gitu kira-kira Pak Pras dan Bapak Ibu. Pak Cipto mau nambahin, silahkan, sebagai pendeta yang sering bersidang-sidang kan? Sebenarnya kalau yang dimaksudkan Pak Pras itu sudah sempat digerakkan oleh Pendeta Nathan Setiabudi ketika dia jadi Ketua Umum PGI.
Sehingga saat itu sebenarnya juga spiritnya juga dari Sinode GKI Jabar ketika bicara tentang visi 2003. Nah, untuk arah gereja Kristen yang esa itu ada dokumennya sih Pak Pras. Namanya itu Piagam Saling Mengakui dan Menghargai. Jadi itu menjadi salah satu satu media ya, sehingga bisa berjalan bersama-sama. Untuk di akar rumputnya sih happy-happy aja tuh keberagaman. Yang kadang-kadang nggak bisa sejalan tuh yang bukan di akar rumput tadi gitu loh. Ini yang kadang-kadang ya cukup sedih ya, karena apa? Berbenturannya ya, bicara tentang masalah yang sangat dogmatis. Tapi dari sisi penggembalaan sebenarnya ya yang di akar rumput malah ya suka-suka aja, senang gitu loh. Karena apa? Karena walaupun berbeda tapi tetap satu tubuh Kristus. Ini yang memang harus kita doakan ya, untuk pentingnya gerakan keesaan. Nggak usah jauh-jauh lah bicara tentang gerakan keesaan dalam konteks kita bergereja di Puri aja. Kadang-kadang kan kita suka mikir-mikir nih, bagaimana caranya supaya kita bisa duduk bersama dalam satu ibadah sesama sesama gereja di lingkup Puri yang tidak membedakan dari denominasi manapun. Ini menurut saya memang tantangan ke depan. Ya, kasih. Ya, jadi Bapak, Ibu. Pak Andre, Ya. sorry Silakan, mengenai Rabu Abu tadi, bukan kita ingin kembali ya, tapi kerangka besarnya adalah kita itu adalah bagian kecil dari sebuah kerangka besar, yaitu mewujudkan gereja Kristus yang esa. Itu. Nah, kalau kita cuma ngeributin yang kecil ini, tapi tanpa tahu konteks yang besar, nah ini kan tentu kita ini ya tentu ada konteks yang perlu diluruskan di sini, gitu. Gitu Pak Andre kira-kira. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara. Malam hari ini kita sudah menyelenggarakan pembinaan tahun liturgi masa raya Prapaskah. Kita mau tutup biarlah kita bisa memetik maknanya dan menjadikan pedoman dalam hidup bergereja kita. Kita akan tutup, yang saya minta Pak Pendeta Cipto untuk menutup dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena lewat pertemuan ini kami boleh bisa mendapatkan pengetahuan yang menyegarkan di dalam memahami tahun liturgi gereja, khususnya masa raya Paskah. Melalui Pak Arya kami boleh menerima edukasi, dan biarlah itu juga lebih mempersiapkan kami untuk menghayati tentang Rabu Abu dan juga masa raya Paskah. Tuhan, Kau berkati, dan saat ini kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga besar daripada rekan Penatua Hamdani. Kalau Mama mertua, Mama daripada Ibu Marta itu, Oma Yana, telah berpulang ke rumah Tuhan di surga. Tuhan, Kau yang boleh menghiburkan dan menguatkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Berkati jikalau besok akan diadakan kebaktian penghiburan, dan lusa akan dimakamkan di San Diego, baik oleh GKI Purindah maupun GKI Gading Indah, biarlah semua bisa memberikan penguatan buat keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami sebentar akan tutup link Zoom ini. Biarlah berkat Tuhan juga menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.